Anda kembali ke segmen Road to CNBC Awards 2023 Best Syariah Banks. Dan kami akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Bendahara Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau ASBISindo, Koko Tehrabadi, dan Chief Economist CNBC Indonesia, Anggito Abimanyu. Dan juga sudah bergabung dengan kami, Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas, Afi Liani. Ibu Afi, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Baik, Ibu Afi, tadi kami sudah membahas evaluasi dari ASBISindo dan juga pandangan dari Chief Economist CNBC Indonesia. Kalau evaluasi dari Perbanas sendiri seperti apa untuk industri halal ini? Ya, kalau dilihat sebenarnya kita melihat perkembangannya sudah cukup baik ya. Hanya memang terus perlu didorong karena kalau kita lihat dari industrinya kan juga nanti seiring dengan pertumbuhan dari perbankan syariah sendiri ya. Walaupun perbankan syariah sendiri baru tumbuh sekitar 5%, namun industri halalnya itu sudah cenderung mulai banyak digemakan, terutama di sektor-sektor pariwisata dan sektor-sektor yang lain. Jadi memang di sini dibutuhkan kesinambungan kebijakan dan juga kesinambungan dari ekosistem. Karena tanpa ekosistem dan kebijakan yang berkesinambungan, maka akan sulit untuk mengembangkan industri halal ya. Apalagi Indonesia kan umat muslimnya cukup besar, sehingga potensi untuk domestik saja sudah besar, belum lagi potensi untuk negara-negara yang berkaitan dengan negara Timur Tengah dan yang lainnya yang selama ini justru ekspornya bukan dari Indonesia gitu. Jadi potensinya masih sangat besar ya, dan ini memang masih butuh kebijakan-kebijakan. Oke, Bu Afi, dengan berbagai peluang di industri syariah yang masih perlu dieksplorasi lagi, tapi bagaimana tanggapan Anda terkait dengan SDM dan juga kesiapan di perbankan syariah Indonesia sendiri, Bu Afi? Oke, sebenarnya kalau kita lihat perbankan syariah ya, sekarang kecenderungannya kan mereka sudah melakukan berbagai inovasi, kemudian juga mereka sudah melakukan berbagai kebijakan-kebijakan untuk menunjang ya industri berbasis industri halal ya, dan mereka mencoba untuk tumbuh dan kelihatannya memang sekarang bank syariah itu mencoba memperbesar ya, misalnya kayak Bank Syariah Indonesia gitu, supaya skala ekonominya itu mencapai jauh lebih baik. Dan menurut saya ini satu sangat yang bagus karena itu akan mendukung permodalan, akan mendukung pertumbuhan dari perbankannya itu sendiri atau intermediasi ya. Jadi sebenarnya dari sektor perbankannya sendiri sudah sangat siap untuk mendukung industri halal ya. Jadi memang kalau saya melihat industrinya atau sektor realnya yang harus lebih dipercepat. Sedangkan perbankannya sendiri kan follow the business. Nah, kalau bisnisnya sendiri belum berkembang, bagaimana bank syariah itu bisa mengembangkan diri? Nah, oleh karena itu memang di sini polosinya itu harus bersama-sama antara kebijakan di sektor perbankan dan juga di sektor realnya. Kalau sekarang kan lebih banyak di perbankannya gitu, tapi sektor realnya sendiri daya dukung ya, baik itu mungkin dari insentif fiskal gitu ya, itu saya rasa juga perlu dilakukan. Kemudian dari policy-policy yang lain, baik dari sisi departemen sektoral yang menurut saya ini belum terlihat satu kesatuan ya. Jadi baru masing-masing melakukan tetapi belum membentuk ekosistem. Nah, kalau ini sudah terjadi, saya rasa otomatis perbankan itu akan berkembang dengan sendirinya. Baik, kita akan beralih ke Pak Koko. Pak Koko, selain diharapkan mendukung ekspor dan impor, perbankan syariah ini juga diharapkan lebih bisa mendukung UMKM. Anda lihat seperti apa? Begini Mbak, UMKM kalau kita kaitkan dengan apa yang kita bicarakan industri halal dan UMKM itu kan memang UMKM itu jadi ladangnya, basisnya pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian tadi menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan Anggito kaitannya sama proses gitu ya. Selama ini kita hanya berkecimpung halal itu dari sisi produknya saja. Padahal yang namanya halal itu dari sisi prosesnya, jadi rantai pasoknya, ekosistem yang harus kita bangun. Nah, karena itu seandainya kita bisa mengoptimalkan antara industri banknya, ya, kemudian produksinya dan hal ini UMKM-nya, dan dijembatanin dengan regulasi yang proper, yang tepat, dan dibantu dengan peningkatan awareness dan peningkatan dari halal brand yang tepat, ya,
saya sangat yakin bahwa literasi dan inklusi perbankan syariah terutama akan meningkat sesuai dengan arahan Pak Wakil Presiden Presiden tadi. Karena apa? Kembali hal-hal ini kan jadi mainannya syariah. Kemudian UMKM menjadi basis dari pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Sehingga kalau itu digabungkan menjadi suatu rantai pasok yang proper, rantai pasok yang tepat, ini akan membantu tidak hanya dari sisi literasinya peningkatan yang 90% tadi meningkat sehingga menuju ke 50%, tetapi juga dengan bantuan digitalisasi teknologi, inklusinya juga akan bisa kita touch dengan baik. Gitu, Mbak. Oke, kami akan ke Bu Afi. Bu Afi menanggapi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Koko juga. Secara umum seperti apa sih evaluasi dan juga pandangan Anda terkait kinerja dan juga performa dari perbankan secara umum maupun syariah di Indonesia? Oke, jadi dalam kondisi seperti sekarang pun kalau kita lihat pertumbuhan kredit masih sekitar 7%. Jadi sebenarnya masih ada permintaan dari kredit gitu ya dalam kondisi yang orang katakan kondisi eksternal sedang menurun ya, internal juga sekarang ini menjelang pemilu, tetapi kita masih lihat pertumbuhannya itu 7% lebih. Itu artinya bahwa secara intermediasi masih ada permintaan ya, walaupun mungkin permintaannya nggak sampai double digit ya. Nah, untuk syariahnya sendiri gimana? Sebenarnya syariah itu kalau kita lihat perkembangannya walaupun 5% pertumbuhannya, tapi sebenarnya untuk UMKM itu cenderung juga cukup banyak yang dibiayai oleh bank-bank syariah gitu ya. Jadi sebenarnya sejalan antara industri konvensional dengan industri syariah. Jadi ini yang kalau kita melihat sebenarnya dalam kondisi sekarang itu perbankan masih baik-baik aja ya. Memang yang harus dijaga adalah nanti masalah likuiditas ya, lalu inflasi ya, yang cenderung nanti dari sisi pangan segala macam itu yang nanti mungkin harus dijaga supaya kredit tetap tumbuh. Tapi saya masih melihat sampai akhir tahun pertumbuhan kredit masih akan baik ya, karena permintaan juga masih ada gitu. Baik, Ibu Afi, kalau kita melihat instrumen investasi yang dikeluarkan Bank Indonesia, mulai dari SRBI, lalu sekarang ada SVBI, lalu ada SUVBI. Artinya mungkin Bank Indonesia ini juga berharap dari perbankan syariah juga bisa mendukung kestabilan perekonomian kita. Ibu lihat seperti apa? Apakah ini sudah tepat? Ya, saya rasa tepat karena dalam kondisi saat ini kan juga Bank Indonesia punya tugas menjaga nilai tukar ya. Nah, kemudian supaya instrumennya itu tidak banyak capital outflow, maka dibuat instrumen-instrumen baru supaya membuat ya satu nilai tukar kita lebih stabil. Yang kedua tentu saja adalah diharapkan dana-dana masuk akan lebih banyak selain DHE juga ada instrumen baru ya. Jadi ini tidak berlaku hanya konvensional aja tapi juga berlaku bagi syariah. Jadi ini juga mendukung sebenarnya kestabilan ekonomi kita agar tidak terjadi pelemahan rupiah yang terus-menerus. Saya rasa ini hal baik yang diterima oleh sektor perbankan. Oke, saya akan kembali ke Pak Koko. Pak Koko, dengan mengingat berbagai tantangan dan juga peluang yang ada saat ini, termasuk upaya-upayanya untuk mewujudkan Indonesia untuk semakin memperkuat ekosistem industri syariah dan juga perbankan syariah Indonesia, bagaimana Anda melihat terkait dengan peluang digitalisasi dalam hal mendorong inklusi dan juga literasi tanah air? Terima kasih, Mbak. Seperti saya sampaikan tadi, inklusi adalah touch point untuk nasabah bisa melakukan transaksi keuangan. Nah, 10 tahun terakhir ini kami sangat terbantu dengan adanya digitalisasi, bahkan percepatan itu terjadi ketika kita COVID kemarin. Nah, kami tentunya di industri perbankan sangat siap ya untuk melakukan proses digitalisasi ini dengan tujuan adalah mempercepat dan meningkatkan proses inklusi keuangan kepada masyarakat. Karena untuk daerah-daerah rural bisa kita jangkau dan kita tidak harus menyiapkan physical branch lah ya atau physical touch point. Dengan bantuan digitalisasi kita bisa mengakses nasabah-nasabah dengan catatan bahwa akses internetnya atau akses digitalnya sudah bisa tercapai. Jadi kami sangat optimis di industri perbankan, terutama perbankan syariah, bahwa
Dengan digitalisasi ini tentunya inklusi keuangan akan bisa kita tingkatkan dengan baik, tetapi memang isu di kami di perbankan syariah tidak hanya di masalah teknologi digitalisasi, tapi juga di masalah permodalan yang seperti Bu Afi sampaikan tadi ini. Baik, kita akan beralih ke Pak Anggito. Pak Anggito, aplikasi Satu Wakaf Indonesia ini menjadi harapan kita semua di industri syariah. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Sebesar apa peluang dan tantangan yang bisa kita dapatkan di aplikasi ini? Saya mau kembali sedikit ya kepada, tadi nampaknya belum ditangkap esensi yang saya sampaikan, bahwa sebetulnya kenapa saya mengatakan yang terjadi sekarang ini kurang agresif, karena sebetulnya antara industri halal dan industri keuangan syariah itu tidak ada hubungannya. Coba bayangkan ya, kalau industrinya halal, produknya halal, banknya juga bank halal, kan itu bank syariah yang tumbuhnya luar biasa. Itu satu ya. Yang kedua, betul ya Pak Koko ya, jadi kan tidak ada kewajiban bagi industri halal untuk menggunakan keuangan syariah. Seperti yang terjadi di pasar modal misalnya, satu ya. Yang kedua, pemerintah ini ambivalen dalam soal BUS sama UUS. Saya sudah menulis artikel ini mengenai perkembangan UUS, sebetulnya lebih bagus daripada BUS. Tapi pemerintah memaksakan untuk spin off supaya jadi BUS. Padahal sebetulnya tidak perlu gitu, karena perkembangan di dunia ini, di Arab Saudi, bahkan sekarang justru mendorong UUS yang berkembang, karena tidak perlu pakai biaya yang mahal untuk bisa melayani syariah. Yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah bahwa yang terjadi itu industri halal itu menjadi beban biaya bagi bisnis sekarang ini. Karena sertifikasi halal itu tidak murah dan tidak mudah dan tidak cepat memperolehnya. Jadi kita harus melakukan reformasi yang cukup besar dalam hal ini. 3 hal. Satu tadi mengenai ambivalensi ya. Yang kedua mengenai beban biaya. Ini juga 2 hal yang harus dipikirkan. Apalagi sekarang kalau kita lihat yang namanya kalau mendorong ekspor itu seperti apa. Karena logo halal luar negeri tidak diakui di Indonesia. Sementara logo halal Indonesia diakui di ASEAN. Itu menjadi biaya. Jadi akhirnya logo halal dari Malaysia, produk manapun juga harus dilakukan sertifikasi halal di Indonesia. Ini yang berbeda regulasinya. Regulasinya tidak harmonis sekarang. Jadi saya kembali kepada, coba dipikirkan betul ya, antara kepentingan halal itu untuk perlindungan konsumen, yang kedua untuk bisnis. Ini seolah-olah 2 hal yang berjalan berbeda-beda. Satunya lagi mau memproteksi, pokoknya semuanya wajib memiliki sertifikasi halal. Satu lagi adalah mendorong industri supaya menggunakan bisnis yang halal. Jadi ini 2 hal yang saya kira masih belum, PR-nya belum selesai ini gitu. Dan menurut saya sih sekarang kalau pemerintah tidak melakukan kepemihakan, ya industri, saya tidak yakin 50% itu bangsa dari keuangan syariah terhadap konvensional itu akan terjadi. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Sekarang 9%. Pak Koko ya berapa tahun, 5 tahun tumbuhnya hanya 4%. Untuk 50% mustahil Pak, mustahil. Kecuali ada suatu kepemihakan policy yang signifikan yang harus. Nah termasuk tadi isu mengenai wakaf. Sebenarnya bank syariah udah siap, udah nggak ada masalah. Karena itu suatu hal yang secara teknologi memungkinkan, secara produk juga sudah ada, secara makositnya juga sudah sesuai, sudah nggak ada masalah. Kalau memang menggunakan aplikasi satu digital untuk wakaf, ya serahkan aja semuanya kepada bank syariah, jangan serahkan kepada bank konvensional gitu, karena itu adalah wilayah dari bank syariah gitu. Sehingga jelas demarkasinya itu jelas gitu. Jangan sampai kita mencampur, karena kalau mencampur itu banyak masyarakat, banyak konsumen yang ragu sekarang gitu. Ini halal atau tidak ini. Ya, meskipun saya yakin teman-teman di konvensional itu juga berpikir bahwa saya ini halal mengenalkan. Ya, tapi itu unsur ribanya masih ada di situ. Jadi unsur riba itu harus dari pemerintah, tone from the top dari pemerintah yang harus secara signifikan dari waktu ke waktu memindahkan instrumen non halal ke halal. Kalau enggak pemerintah yang bertanggung jawab loh. Kalau kita masyarakat kan ya tergantung pada servisnya seperti apa. Kalau saya ya harus ke bank syariah no matter what gitu. Nah sekarang bagaimana orang-orang yang seperti itu, pemerintah harus mendukung supaya lambat laun katakan 5%, 15 tahun 5% gitu. Harus jelas instrumennya apa, kebijakannya apa. Kalau pemerintah terus membesarkan bank konvensional terus, ya nggak bisa, nggak akan ngejar gitu.
Jadi akhirnya konsumen tidak mendapatkan akses untuk mengkonsumsi atau memanfaatkan bank syariah dan juga produk halal gitu. Baik, kita akan beralih kepada Pak Koko. Pak Koko, tadi disampaikan oleh Pak Anggito, ini industri halal akhirnya jadi memberatkan industri syariah begitu. Padahal dari pemerintah sendiri ini juga berharap sudah ada dukungan juga dari perbankan syariah. Untuk itu diberikan juga insentif yang sama dengan perbankan konvensional. Seperti yang kita lihat juga dalam insentif likuiditas makroprudensial, di mana UMKM ini juga menjadi goal yang sama bagi perbankan syariah seperti di perbankan konvensional. Apakah menurut Anda ini sudah tepat? Oke, mungkin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Anggito tadi, ini kaitannya tadi ada dua hal. Yang membanding dalam hal ini adalah dari sisi ke konsumennya, bukan dari sisi bank syariahnya. Bank syariahnya kan tinggal menerima, karena tadi bank syariah ada dua sisi, sebagai bisnis ya dan sebagai perlindungan konsumen. Kalau perlindungan konsumen, insya Allah di Indonesia udah beres lah itulah. Kita kira karena kan 85% muslim gitu ya Pak Anggito, Bu Afi ya. Tapi dari sisi bisnis, kalau kita hanya melihat halal itu hanya sebagai produknya, nggak kemana-mana Mbak. Tapi hal itu sebagai proses halal. Jadi dari ujung sampai itu diterima customer harus halal gitu loh. Jadi misalkan makanya kalau di syariah itu ada istilah halal toyiban. Toyib itu higienis dalam bentuk makanan saja gitu ya. Prosesnya juga harus bersih gitu ya. Jadi halal tidak hanya produknya, misalkan untuk makanan, transportasi juga harus halal, kira-kira gitu ya. Pembersihannya seperti apa dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya Pak Anggito sampaikan tadi, pembiayaannya tentunya juga harus dari bank yang halal, bank syariah. Kemudian putaran keuangannya, transaksi keuangan juga harus di tempat yang banknya yang halal, bank yang syariah. Kira-kira gitu hemat saya. Sampai dengan saat ini saya melihat keberpihakan pemerintah kepada syariah sudah lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Tetapi memang perlu percepatan. Kalau memang targetnya 50% itu, izin saya ralat itu ya Pak Anggito, Bu Afi, 50% itu industri iterasinya Pak. Kalau portofolio sekarang baru 7% jauh sekali, nggak akan ke Uber. Karena konvensional sendiri kan dituntut untuk growing juga sebagai agen pembangunan. Jadi tentunya dari kami di industri bank syariah harapannya adalah keberpihakan tetap dilakukan kepada kami, kepada perbankan syariah, yang notabene insya Allah kita akan menjadi agen pembangunan juga. Karena apa? 85% penduduk Indonesia 270 itu adalah Muslim, dan sekarang Islamic style sudah menjadi gaya hidup dari populasi yang ada di Indonesia. Itu mungkin dari saya, Mbak. Oke, kami akan ke Bu Afi. Bu Afi, seperti apa tambahan tanggapan Anda dari yang sudah disampaikan Pak Anggito dan juga Pak Koko tadi, serta terkait dengan insentif likuiditas makroprudensial? Iya, jadi saya melihat memang tadi setuju ya apa yang dikatakan Pak Anggito sama Pak Koko. Jadi memang satu terkait dengan ekosistem ya. Terus yang kedua memang perbankan syariah ini biarlah berkembang. Jadi nggak perlu diatur apakah harus spin off atau tidak gitu ya. Karena mereka akan tumbuh dengan sendirinya. Begitu bisnis itu juga tumbuh gitu. Nah makanya tadi bagaimana regulasi itu saya setuju banget. Jadi selain fiskal sebagai untuk penunjang biasanya, lalu juga dari sisi policy di bidang misalnya perdagangan, perindustrian, karena itu kan menjadi satu bagian ya. Dan tadi tidak hanya produk tapi juga proses gitu. Nah, saya rasa memang percepatan ini membutuhkan komitmen ya, karena kalau saya lihat tuh banyak dibicarakan tapi begitu pelaksanaannya itu tidak terjadi gitu. Sehingga kalau kita lihat asosiasi seperti Masyarakat Ekonomi Syariah itu sudah menggerakkan, IAEI, Ikatan Ahli Ekonomi Syariah gitu ya, sudah membicarakan berbagai hal udah bertahun-tahun gitu. Tapi pada akhirnya di dalam tingkat policy itu yang memang kelihatannya belum banyak dilakukan kebijakan yang akhirnya menuju tahapan di mana ada perkembangan yang signifikan gitu. Walaupun tadi dikatakan Pak Koko ada sih perkembangan, tapi perkembangannya cukup lambat gitu. Saya rasa itu ya evaluasinya. Jadi mungkin tahun ini saya rasa juga perlu kita canangkan sebagai tidak hanya industri halal tetapi juga bagaimana mengimplementasikan sehingga awareness terhadap masyarakat sebagai demand gitu ya, dan juga supply atau pengusaha juga di sini sangat aware terhadap hal tersebut. Itu juga menjadi kunci penting gitu. Jadi semua pihak baik pemerintah, pelaku usaha maupun juga masyarakatnya. Baik, menarik sekali. Sayang waktu kami sudah habis. Sekali lagi terima kasih Ibu Afiliani, Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas, serta Pak Koko T. Rahmadi,
Bendahara Umum Perkumpulan Bank Syariah Indonesia atau ASBISindo dan juga Chief Economist CNBC Indonesia Anggito Terima kasih. Abimanyu sudah bersama kami dalam diskusi Terima kasih. kali ini.